tunggu mereka. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Berputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Kita pergi ke sana. Ya, nasi lagi sekarang ini sakit Paksa lemas. Tidak ada sinyal. Wifi mati sampai. Baik, materi yang saya bawakan adalah pembelajaran mendalam juga tentang konsep dan kerangka kerja. Baik, coba kita baca bersama-sama. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan memberikan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Itu adalah pengertian dari pembelajaran mendalam. Kata kuncinya di situ adalah memuliakan, berkesadaran, bermakna, mengembirakan, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Baik. Mic. Ganti. Baik, yang pertama itu memuliakan. Di sini dalam penerapan pembelajaran mendalam
Semua pihak yang terlibat saling menghargai dan menghormati dengan mempertimbangkan potensi, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam di kelas, tidak hanya guru yang monoton terlibat, tetapi juga semua komponen-komponen terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam. Di sini pembelajaran mendalam ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan, kemudian olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga, lalu untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Baik, yang pertama olah pikir. Jadi olah pikir di sini kata kuncinya di sini yaitu fokusnya pada pengasah akal budi dan kemampuan kognitif, seperti kemampuan memahami, tidak saja memahami, tetapi menganalisa dan memecahkan masalah. Kemudian olah hati, proses pendidikan untuk mengasah kepekaan batin, membentuk budi pekerti, serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual. Olah rasa, di sini penekanannya pada kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Lalu ada juga olahraga. Kalau olahraga di sini fokusnya pada meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, dan membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Baik, untuk kerangka kerja pembelajaran mendalam, di sini ada rumus 8-3-3-4. Jadi 8 di sini 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Jadi kalau misalnya ketemu bingung atau ketemu masih pembelajaran dalam, rumusnya 8-3-3-4. 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Coba bisa ulang Iko, dia punya rumus 8-3-3-4. 8-3-3-4, 8 dimensi profil. 8 dimensi profil lulusan, Prinsip 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Nah, di sini dimensi profil lulusan ada 8, yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian prinsip pembelajaran ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan, apa yang kita kenal dengan mindful, meaningful, dan joyful. Kemudian pengalaman belajar, di sini ada 3, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemudian kerangka pembelajarannya ada 4, yaitu praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Teman-teman bisa lihat ada gambar yang ada. Nah, Bapak Ibu mari bersama-sama mencermati keterkaitan antara 8 dimensi profil lulusan yang ada. Kalau yang lalu 6 dimensi profil pelajar Pancasila, kalau di pendekatan pembelajaran mendalam di sini ada 8 dimensi profil lulusan Pancasila, dimensi profil lulusan. Kemudian kaitannya dengan tujuan pendidikan nasional ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Bisa kita baca sama-sama? Sama-sama Bapak Ibu. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Kemudian bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap dimensi profil lulusan dengan tujuan
pendidikan nasional. Coba saya minta salah satu. Keimanan anak. Kak Tommy. Nah, ini langsung tertolong kan? Bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap bagaimana pendapat Bapak Tommy terhadap 8 dimensi profil lulusan dengan tujuan pendidikan nasional? Kalau menurut 8 dimensi profil lulusan ini sudah searah dengan tujuan pendidikan nasional, di mana satu tadi imanan dan ketakwaan sampai dengan pada penalaran kritis. Artinya kita mengutamakan Tuhan sampai dengan bagaimana kita berpikir secara kritis atau apa namanya secara logika. Artinya kita berpikir secara waras begitu. Jadi menurut saya sudah searah dengan tujuan pendidikan nasional. Baik, jadi 8 dimensi profil lulusan ini juga sudah ada pada undang-undang tadi yang sudah kita baca. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sini individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati serta mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam pembelajaran di kelas, sebelum memulai pembelajaran, kita mengajak siswa untuk Berdoa. Bapak Ibu Berdoa. bersama. Kemudian yang kedua, kewargaan. Di sini individu yang memiliki rasa cinta tanah air serta menghargai keberagaman budaya, mentaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata. Di sini kewargaan. Contohnya dalam pembelajaran di kelas, mungkin sebelum memulai pembelajaran biasanya menyanyikan salah satu lagu, bukan menyanyikan salah satu lagu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini saya jadi mengajar ya. Kemudian penalaran kritis. Ini penalaran kritis, individu yang mampu berpikir secara logis, analitis dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada kreativitas. Di sini mampu berpikir secara inovatif, fleksibel dan original dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Kemudian ada kolaborasi. Di sini kolaborasi, peserta didik mampu bekerjasama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Lalu ada kemandirian. Kemandirian di sini bagaimana peserta didik menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain. Kemudian ada kesehatan. Di sini menekankan pada peserta didik memiliki fisik yang prima, bugar, sehat dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesetaraan lahir dan batin. Kemudian ada yang ke-8 itu komunikasi. Jadi komunikasi itu memiliki kemampuan komunikasi intra-pribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan dan informasi baik lisan maupun tulisan serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Saya pikir kalau komunikasi ini dalam pembelajaran sudah pasti tentu kita lakukan. Nah, prinsip pembelajaran mendalam. Jadi di sini ada 3: berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan. Berkesadaran di sini yaitu peserta didik, pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajaran yang aktif dan mampu meregulasi diri. Selain itu, peserta didik di sini memahami tujuan pembelajaran, kemudian termotivasi secara intrinsik untuk belajar, aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Jadi berkesadaran di sini bagaimana kita sebagai guru yang menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif ya, karena di sini penekanannya pada pengalaman belajar peserta didik. Kemudian bermakna di sini peserta didik dapat merasakan manfaat dan relevansi dari hal-hal yang dipelajari untuk kehidupan.
Jadi di sini bagaimana kita mengaitkan dengan kehidupan nyata dari peserta didik. Kemudian menggembirakan di sini pembelajarannya pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Bisa kita padu-padankan dengan permainan atau games-games interaktif di kelas sehingga menghidupkan suasana di kelas. Nah, ini prinsip berkesadaran. Yang pertama, kenyamanan peserta didik dalam belajar, kemudian fokus, konsentrasi, dan perhatian, lalu kesadaran terhadap proses berpikir, kemudian kesempatan peserta didik untuk menentukan pilihan dan memiliki alasan atas pilihannya, lalu keterlibatan peserta didik dalam mengembangkan strategi belajar, kemudian keterbukaan terhadap perspektif baru, lalu keingintahuan terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Baik, berikut prinsip bermakna. Jadi prinsip bermakna di sini definisinya yang pertama itu kontekstual dan atau relevan dengan kehidupan nyata. Kemudian keterlibatan peserta didik berperan dalam pemecahan masalah atau isu terdekat di kehidupan nyata. Jadi bisa kita bawa permasalahan yang sedang terjadi di dekat peserta didik, sehingga itu bisa dijadikan untuk pembelajaran di kelas. Kemudian keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi sebelum pembelajaran, topik yang diberikan itu ditanyakan dulu kepada siswa, dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Lalu keterkaitan dengan bidang ilmu lain, dan yang terakhir adalah pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang terakhir adalah prinsip menggembirakan. Nah, prinsip menggembirakan yang tadi sebelumnya saya sampaikan, bisa kita menggunakan permainan-permainan interaktif yang ada. Kemudian juga bisa kita menggunakan ice breaking. Jadi pembelajaran di kelas tidak hanya monoton, guru saja yang kebanyakan berbicara, tetapi siswa juga turut serta dalam proses pembelajaran. Nah, di sini yang pertama ciri-cirinya itu lingkungan pembelajaran yang interaktif, kemudian aktivitas pembelajaran yang menarik minat dan rasa ingin tahu, kemudian menginspirasi, lalu ada tantangan yang memotivasi, kemudian tercapainya keberhasilan belajar aha moment yang dimaksud di sini adalah siswa langsung oh ternyata begitu, atau aha yes. Kita memancing siswa untuk dari pembelajaran yang ada sehingga mereka mencari tahu sendiri dan ada aha momennya. Aha, oh ternyata seperti ini. Kemudian memberikan ruang untuk kreativitas sesuai dengan bakat minat dan perkembangan. Di sini pengalaman belajar dilakukan secara bertahap. Ada pengetahuan esensial, aplikatif, dan nilai. Pengetahuan nilai dan karakter ini dia masuk di memahami. Kemudian pendalaman pengetahuan itu di mengaplikasi. Lalu ada regulasi diri itu di merefleksi. Ada 3 komponen dalam pengalaman belajar. Yang pertama itu memahami. Jadi kata pun tidak memahami itu di mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks. Kemudian mengaplikasi sini mengaplikasi pengetahuan dalam kehidupan secara kontekstual. Lalu merefleksi di sini melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mengelola proses belajarnya secara mandiri. Nah, ini yang tadi adalah pengetahuan esensial, aplikatif, nilai dan karakter. Di sini karakteristiknya menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya, menstimulasi proses berpikir peserta didik, lalu menghubungkan dengan konteks nyata atau kehidupan sehari-hari. Kemudian memberikan kebebasan eksploratif dan kolaboratif. Kemudian menanamkan nilai-nilai moral dan etika dan nilai positif. Kemudian mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan
karakter peserta didik. Jadi jangan hanya tujuan pembelajaran ini saya ajarkan, tetapi kita juga harus mengaitkan pembelajaran dengan pembentukan karakter peserta didik. Kemudian di sini sudah diterapkan dengan contoh. Misalnya pertama, mengeksplorasi pengalaman peserta didik terhadap permasalahan sosial di masyarakat sebelum menyampaikan topik permasalahan sosial pada pembelajaran IPS. Lalu memberikan data kemiskinan di Indonesia serta meminta peserta didik untuk memahami dan memberikan tanggapan. Jadi di sini permasalahan sosial diambil tentang kemiskinan. Bisa jadi data kemiskinannya di perhatian para siswa yang mungkin melalui bukti-bukti yang ada, kemudian meminta peserta didik untuk memahami dan memberi tanggapan. Bagaimana tanggapan kalian tentang data angka kemiskinan yang ada di Indonesia? Contohnya. Nah, di sini pengalaman belajar yang pertama adalah memahami, pengetahuan esensial, maksudnya pengetahuan dasarnya, yaitu yang harus dipandang di pasar untuk membangun pemahaman yang lebih kompleks dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks. Contoh di sini adalah bahasa di sini yang pengetahuan yang dipelajari itu yaitu kosakata, mata bahasa dasar, atau wacana dan pengambilan bahasa, dan menulis. Kemudian pengetahuan aplikatif, di sini penerapannya dan penerapan itu di sini pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep, teori dan keterampilan dalam situasi nyata. Contohnya tadi belajar tentang bahasa, pengetahuan aplikatifnya memahami cara menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan atau bahan presentasi. Kemudian yang ketiga, pengetahuan nilai dan karakter. Jadi tidak hanya esensial, aplikatif, tetapi nilai dan karakter juga masuk. Di sini tadi punya tentang bahasa. Pengetahuan nilai dan karakternya menggunakan bahasa, memahami cara menggunakan bahasa untuk membangun hubungan baik, menghindari konflik serta menunjukkan empati dan kepedulian. Nah, yang kedua, mengaplikasi. Nah, mengaplikasi sini dalam pengetahuannya yaitu memperluas atau mengembangkan pemahaman terhadap konsep dengan menghubungkannya ke situasi baru, pengalaman lain atau bidang ilmu yang berbeda. Di sini karakteristiknya ada menghubungkan, menerapkan, mengembangkan dan berpikir kritis. Menghubungkan di sini menghubungkan konsep baru dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian menerapkan pengetahuan ke dalam situasi nyata atau bidang lain. Lalu mengembangkan pemahaman dengan eksplorasi lebih lanjut, lalu ada berpikir kritis. Berpikir di sini tidak berpikir kritis saja, tapi dan mencari solusi inovatif berdasarkan pengetahuan yang ada. Nah ini yang dilihat di sebelah kanan itu adalah topik. Jadi topiknya ini Bapak Ibu mengait tentang persamaan linear contohnya. Di sini dia punya pengetahuan dasarnya. Peserta didik memahami bentuk umum persamaan linear, kemudian dengan cara penyelesaiannya, lalu pendalaman pengetahuannya. Peserta didik menerapkan persamaan linear dalam masalah keuangan seperti menghitung keuntungan bisnis atau menentukan titik impas dari penjualan produk. Jadi contoh lain misalnya kalau kita mengajar tentang teorema Pythagoras, misalnya teorema Pythagoras kita langsung membawa siswa ke pendalaman pengetahuannya. Bisa kalau ini kita belajar tentang teorema Pythagoras, bagaimana kita mau menghitung misalnya yang berdiri. Kemudian pengalaman belajar merefleksi. Di sini ada regulasi diri. Regulasi diri di sini dalam konteks pendidikan bagi peserta didik untuk mengelola proses belajar mereka secara mandiri dan efektif. Jadi berbicara tentang regulasi diri, artinya peserta didik mampu mengendalikan pikiran, emosi dan perilaku dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian karakteristik yang pertama memotivasi diri sendiri untuk terus belajar, bagaimana cara belajar, lalu refleksi terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, kemudian menerapkan strategi berpikir, lalu memiliki kemampuan metakognisi. Metakognisi di sini meregulasi diri dalam pembelajaran, lalu meregulasi emosi dalam pembelajaran. Ini ada punya contohnya itu yang pertama menyampaikan motivasi belajar sesuai pengalaman diri boleh. Kemudian penilaian diri sendiri terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu peserta didik membuat ringkasan materi yang dipahami untuk menguji pemahaman mereka sendiri. Kemudian peserta didik mampu
mengendalikan emosi negatif seperti cemas, stres dan frustasi saat belajar dengan strategi coping. Jadi coping di sini seperti bernapas dalam-dalam, istirahat sejenak, atau mencari dukungan sosial dan lain-lain. Mungkin yang keempat ya sangat pentingnya. Kalau kamu masih mengajar, tapi peserta didik itu sudah dalam keadaan yang stres, dia cemas, frustasi, apalagi guru yang masuk sudah dengan muka yang sangar, maka kurang apa ya, berjalan yang refleksi. Nah, di sini contoh pengalaman pembelajaran mendalam pada ranah afektif dan psikomotor. Di sini yang pertama merefleksi, mengaplikasi, memahami. Jadi pengalaman belajar kan tadi ada 3. Kemudian afektifnya di sini menunjukkan bagaimana peserta didik menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi dan menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan mereka. Contohnya, guru memfasilitasi diskusi tentang isu sosial dan meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi tentang isu sosial tadi. Kemudian psikomotornya, tindakan nyata dalam pembelajaran yang melibatkan aktivitas motorik. Jadi aktivitas motorik sini yaitu tindakan fisik dan praktek langsung. Jadi di sini peserta didik mempraktekkan keterampilan dalam situasi yang menyerupai dunia nyata seperti simulasi. Yang pertama adalah praktek pedagogis. Jadi praktek pedagogis di sini strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Jadi dimensi profil lulusan yang tadi yang 8 itu. Kemudian untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik. Kemudian mengutamakan praktik nyata, lalu mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi atau biasa kita kenal dengan high order thinking skill. Kemudian kolaborasi. Lalu yang kedua ada kemitraan pembelajaran. Jadi kemitraan pembelajaran di sini membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas atau profesional. Seperti kalau kita mengajar tentang norma dan aturan, kita bisa mengundang pihak mungkin dari Kapolsek atau yang paling utara sini misalnya Kapolsek apa ya, kita undang untuk terlibat juga di dalam pembelajaran. Jadi dari mitra yang kita undang bisa melihat tentang materi yang kita sampaikan. Kemudian lingkungan pembelajaran ketiga. Lingkungan pembelajaran ini menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual dan budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Jadi ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel, tempat mendorong kolaborasi, refleksi, eksplorasi dan berbagai ide sehingga dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik dengan optimal. Jadi lingkungan belajar di sini tidak hanya ruang fisik, misalnya ruang belajar kelas saja, tapi bisa juga ruang virtual. Kita bisa menggunakan apa teman-teman? Zoom, ya seperti itu ya, atau aplikasi lain di Zoom untuk ruang virtual. Kemudian pemanfaatan digital. Jadi pemanfaatan digital sini, teknologi digital juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual. Jadi pemanfaatan digital ini saya sekali hendak hampir semua ya, kita semua guru di sini masuk di kelas mengajar kita sudah menggunakan LCD atau sekarang saya sedang mempresentasikan bisa menggunakan layar yang ada, kita sudah memanfaatkan digital. Kemudian di sini kerangka pembelajaran. Yang pertama adalah praktek pedagogis. Di sini pembelajaran dalam dapat dilaksanakan menggunakan berbagai praktik pedagogis dengan menerapkan ada 3 prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, apa lagi? Bermakna, kemudian menyenangkan. Jadi di sini yang digunakan adalah pembelajaran berbasis ya, in English, kalau in English kan inquiry ya, kalau di Indonesia inquiry. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, kalau inquiry, sebelumnya kalau inquiry itu siswa dia menemukan sendiri. Jadi saya mengajar. Kemudian pembelajaran berbasis proyek, lalu pembelajaran berbasis masalah, kemudian pembelajaran eksploratif, lalu STEM, sains, teknologi, engineering, matematik, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya.
Lalu di sini bisa menggunakan diskusi, peta konsep, mapping, defense organizer, peta kelompok dan sebagainya. Baik. Kemudian ada kemitraan pembelajaran. Jadi kemitraan di sini membentuk hubungan kolaboratif untuk memberikan pengalaman belajar, kebaruan informasi serta umpan balik kepada peserta didik melalui pengetahuan yang kontekstual dan nyata. Di sini contoh kemitraan dari lingkungan sekolah, kepala sekolah, pengawas sekolah, guru dan peserta didik. Kemudian lingkungan luar sekolah, ada NGP, MGMP, mitra profesional, dunia usaha, dunia industri dan sebagainya. Kemudian dari kemitraan masyarakat bisa orang tua kita undang, kemudian komunitas, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan atau budaya dan sebagainya. Berikut lingkungan pembelajaran. Jadi lingkungan pembelajaran di sini menekankan integrasi. Integrasi topnya dia tidak berdiri sendiri, bisa antara budaya belajar, ruang fisik, ruang virtual untuk mendukung pembelajaran mendalam. Di sini lingkungan pembelajaran yang mendukung yang pertama ada budaya belajar. Budaya belajar di sini dikembangkan agar tercipta pembelajaran yang aman, nyaman dan saling memuliakan untuk pembelajaran yang kondusif, interaktif, memotivasi peserta didik, bereksplorasi, ekspresi dan kolaborasi. Kemudian yang kedua optimalisasi ruang fisik. Ya, dia sebagai proses interaksi langsung dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif, meningkatkan kenyamanan serta mendukung pembelajaran mendalam. Bisa menggunakan ruang kelas, ada ruang konseling, lingkungan sekolah, perpustakaan, ruang ibadah. Kemudian ada pemanfaatan ruang virtual. Ya, di ruang virtual di sini bisa pembelajaran dalam jaringannya, misalnya platform pembelajaran daring atau hybrid dan penilaian daring. Nah, di sini teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan asesmen pembelajaran. Di sini peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, fleksibel dan kolaboratif. Contohnya, perencanaan pembelajarannya merancang dan mengelola kelas digital, manajemen perencanaan pembelajaran berbasis proyek, kemudian desain bahan ajar visual dan infografis, pembuatan konten interaktif seperti kuis, kemudian simulasi, lalu pemanfaatan kecerdasan artifisial yang tadi Ibu Umar sampaikan, kemudian aplikasi desain institusional dan perencanaan pembelajaran lainnya. Kemudian di sini itu pada tahap perencanaan, kemudian tahap pelaksanaan pembelajarannya ada pembelajaran sinkronus, kolaborasi daring, pembelajaran asinkronus, lalu video edukasi, multimedia interaktif, simulasi animasi, kuis serta sumber lainnya. Yang terakhir adalah asesmen pembelajaran. Di sini pembuatan tes otomatis, evaluasi originalitas dan kualitas tulisan, kemudian tes formatif. Biasanya kalau tes formatif kita buat biasanya hanya manual seperti ini langsung dibagikan kepada siswa, bisa dia berbasis interaktif. Kemudian pemanfaatan kecerdasan artifisial, lalu pengelolaan portofolio digital dan sebagainya. Nah, di sini peran guru dalam pembelajaran mendalam itu ada aktivator, kolaborator, dan pengembang budaya belajar. Aktivator di sini guru menstimulasi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria kesuksesan pembelajaran dengan berbagai strategi serta memberikan umpan balik untuk menstimulasi setiap level pencapaian yang lebih tinggi. Kemudian kolaborator di sini guru membangun kolaborasi inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi dan mitra dan mitra lainnya dalam mengembangkan berbagai pengalaman nyata dalam penerapan pembelajaran mendalam. Kemudian pengembang budaya belajar di sini guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil risiko pada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi, kemudian melibatkan peserta didik dalam mengembangkan pengalaman belajar serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung pembelajaran mendalam. Terima kasih. Ya, ada slide yang terlewatkan, ada ke sini. Nanti masih ada aksesnya. Baik, dengan tangan doa.
Kita masuk ke sesi tanya jawab. Iya. Mungkin sebelum katanya jawab saya dulu supaya nanti satu kali. Begitu Bu Marina mengirim waktu saya supaya jangan terlepas dari satu pasien. Mari Ibu Lian. Ini di perencanaan pembelajaran mendalam Pak ini. Tentang apa tadi? Yang masuk di kepalanya apa? Ayo.